Ya, selamat siang kepada semua sobat sehat Dinkes DKI. Eh, pada siang hari ini, saya Supriyadi selaku epidemiolog kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta akan memandu untuk membahas seputar penyakit yang baru saja ada di Indonesia nih, yaitu monkeypox. Oleh karena itu, mungkin kita tunggu beberapa saat sambil menunggu. Mungkin teman-teman bisa mencari referensi kalau ada yang ingin ditanyakan seputar monkeypox, terutama gimana cara penularannya atau upaya pencegahannya. Ya, kita tunggu sebentar untuk Dokter Semi Yahya, spesialis kulit dan kelamin dari RSUD Tarakan. Ya, halo dok. Halo, selamat siang. Bisa bertanya dengan Mas Supriyadi atau Pak Supriyadi? Ya, bisa panggil Mas Supri aja dok, atau Oh, Pak Supri. baik, Mas Supriyadi. Ya dok. Selamat siang Suara dok. saya kedengaran, Mas Supriyadi? Ya, kedengaran dok, kedengaran jelas, terdengar jelas dok. Terdengar ya? Oke. Ah, ya dok. Sebelumnya perkenalkan dok, saya Supriyadi selaku epidemiolog kesehatan di Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Pada siang hari ini saya akan tanya jawab ya dok. Jadi seputar kasus pertama monkeypox ini kan sudah tiba di Jakarta tepatnya ya, sudah confirm Iya, 2 minggu. benar. Jadi mungkin kita harus lebih waspada dok, terutama masyarakat umum atau awam, terutama eh, orang-orang yang emang tidak familiar dengan penyakit, atau memang orang-orang non kesehatan seperti itu dok. Ya, sebelum mulai mungkin Memang, buat kenalkan diri dulu dok. oh baik. Selamat siang kepada semua pendengar. Saya dengan Dr. Feni Yahya, spesialis kulit dan kelamin, dokter kulit dan kelamin di RSUD Jakarta. Suara saya terdengar, Mas? Putus-putus ya dok. Putus-putus. Oh, pakai itu. Ya. Oh, mungkin saya pakai headset dulu ya, supaya lebih Oh boleh. jelas ya. Ya boleh, silakan dok. Oke, halo, selamat siang semuanya. Saya dengan Ya. Dr. Semi Yahya, spesialis kulit dan kelamin. Saya bekerja sebagai dokter spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan, Jakarta. Ya, siap dok. Berarti memang sudah, ya kurang lebih sudah lebih udah lebih familiar nih ya dok dengan tibanya kasus monkeypox di Jakarta bulan ini ya dok. Benar, memang beberapa minggu lalu kita sempat Ya. mendapatkan satu kasus yang terkonfirmasi positif dengan monkeypox, di mana pasiennya sendiri merupakan pasien usia 27 tahun, laki-laki yang memang baru pergi dari berbagai negara di Eropa Barat ya, dan dengan gejala klinis yang mungkin tidak terlalu spesifik, namun dari hasil pemeriksaan sudah terkonfirmasi positif monkeypox. Yang ditemukan baru satu, sehingga Ya. memang kita tidak perlu panik ya, namun kita harus tetap waspada. Dalam hal ini kita harus tetap maksudnya menjaga diri kita sendiri juga ya, agar tetap berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya dok. Sebenarnya kita kan sebenarnya sudah tahu ya dok, dari kecil kita tuh ada istilah bahwa eh, kalau sudah pernah kena cacar itu besarnya tuh udah nggak bakalan kena cacar lagi dok gitu. Nah, ini sebenarnya apa sih dok cacar monyet atau monkeypox ini, dengan bedanya dengan cacar yang lain gitu dok? Nah, baik. Jadi kalau secara definisi atau pengertiannya, cacar monyet atau monkeypox ini sendiri merupakan
suatu infeksi zoonosis atau yang ditularkan dari binatang ke manusia dan juga dapat menularkan antar manusia ke manusia. Nah, monkeypox atau cacar monyet disebabkan oleh virus monkeypox, di mana virus monkeypox ini sendiri merupakan, dia termasuk dalam genus Orthopoxviridae. Nah, genus ini termasuk dengan genus yang sama untuk virus smallpox atau virus rubeola, kemudian juga atau virus vaksinia, di mana dahulu pada saat tahun 1900 dulu sudah dinyatakan telah dieradikasi untuk kasus cacar smallpox itu sendiri. Nah, sejak saat itu memang sudah tidak ada lagi kasus smallpox ataupun yang virus atau vaksinasinya tadi sudah dihentikan ya. Memang kalau kita telaah lagi dari sejarahnya awalnya itu sendiri, si virus monkeypox ini diidentifikasikan pada tahun 1958, di mana pada saat itu ternyata ditemukan dari kolonisasi kera pada hewan percobaan yang dikirim dari Singapura ke Denmark, di mana di Denmark ditemukan adanya identifikasi si virus monkeypox ini. Nah, virus ini sebetulnya ukurannya cukup relatif besar, sekitar 200 hingga 250 nanometer, kemudian berbentuk seperti bata yang memiliki selabung dan ber-DNA ganda. Nah, si virus monkeypox ini memang dia berbeda dengan virus pada cacar air misalnya ya. Kalau cacar air itu kan penyebabnya karena varicella zoster virus, atau pada herpes zoster itu memang dia berbeda. Ya. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa kalau kasus pertama kali monkeypox ini pada manusia sendiri dia ditemukan pada tahun 1970, di mana ditemukan pada seorang bayi laki-laki berusia 9 bulan, di mana tersebut ternyata diidentifikasikan memang terkonfirmasi positif untuk monkeypox di negara Zaire dulunya, yang sekarang negaranya itu disebut dengan Republik Demokrat Kongo di bagian Afrika Tengah. Nah, memang si kasus monkeypox ini kalau kita lihat dari sejarahnya lagi, dia itu memang endemisnya di Afrika bagian tengah maupun Afrika bagian barat, di mana memang lebih banyaknya di kedua daerah situ sebelum memang menyebar ke negara-negara lain melalui rute perjalanan internasional atau juga ada perdagangan hewan-hewan eksotis misalkan dari daerah endemis ke daerah yang non endemis tadi Mas. Jadi memang kedua itu nantinya harus kita bedakan. Memang monkeypox ini kan kalau di Indonesia termasuk masih penyakit yang baru ya. Yeah. Namun kalau kita teliti dari perjalanannya sebenarnya penyakitnya sudah cukup lama, bahkan laporan-laporan kasus atau jumlah kasus hingga saat ini juga sudah cukup banyak ya, terutama di Amerika Serikat itu sudah mencapai lebih dari 18.000 kasus ternyata. Dan ternyata di seluruh dunia data dari WHO juga menunjukkan bahwa kasusnya sudah lebih dari 48.000 kasus. Nah, di mana kita melihat dari data-data ini tentunya kan ada negara-negara penyumbang kasus terbesar, misalkan seperti yang pertama itu Amerika Serikat, kemudian yang kedua itu Spanyol, Brazil, Inggris, ya, Prancis, atau Jerman. Nah, maka memang kita sendiri harus siap ya dalam hal ini ya. Maksudnya siap itu dalam artian ya kita juga harus tahu, kemudian edukasi ke masyarakat juga dalam hal pengetahuan mengenai monkeypox ini sendiri. Ya, ya. Jadi sebenarnya memang kasus ini tuh sudah lama ada, tapi belakangan ini mencuat ke permukaan dan banyak diliput media dan banyak dibicarakan juga masyarakat umum karena mungkin sebenarnya dok karena ada stereotip di masyarakat bahwa penyakit ini ada kaitannya dengan penyakit infeksi menular IMS dok, yang infeksi menular seksual. Nah, itu apakah ada kaitannya dok dengan IMS? Atau lebih tepatnya HIV ya dok, HIV/AIDS? Baik, memang kemungkinan antara kasus monkeypox dengan yang penyakit infeksi menular seksual ini sering dihubung-hubungkan ya kalau kita lihat. Terutama hal ini memang terjadi karena di Amerika Serikat sendiri sebagai negara
penyumbang kasus terbesar untuk monkeypox banyak pasangan-pasangan homoseksual atau lelaki dengan yang sesama lelaki ini yang melaporkan memang mengalami si monkeypox ini sendiri. Nah, sebetulnya memang kalau kita lihat salah satu metode penularan dari si monkeypox virus ini sendiri, memang dia kan ada beberapa metode penularan ya. Tentunya seperti yang kita tahu tadi ada kontak antara binatang yang positif dengan manusia, kemudian ada kontak antara manusia dengan manusia, maupun antara kontak misalkan terkontaminasi dari benda-benda yang terkontaminasi dengan virus monkeypox, maupun ada bisa dari ibu hamil ke janin melalui transplasenta. Nah, di tengah-tengah yang antara kontak manusia dan manusia, tentunya kontak-kontak dengan mukosa atau selaput lendir, baik itu selaput lendir mulut, selaput lendir daerah anus atau daerah vagina, atau selaput lendir yang lain, itu bisa menjadi salah satu memang mode transmisi penularan dari si monkeypox ini sendiri. Tentunya seperti yang kita tahu bahwa ada beberapa cara hubungan seksual, baik itu secara oral atau misalkan melalui mulut, secara anal atau secara genital. Memang kontak antara kulit dengan mukosa misalkan atau penetrasi ke vagina atau penetrasi ke anus ini bisa menjadi salah satu mode transmisi antara virus monkeypox antara satu orang ke orang yang lain atau ke pasangan seksualnya. Nah, namun mode transmisi dari si monkeypox ini sendiri memang tidak spesifik hanya ditularkan melalui hubungan seksual saja. Jadi memang dia bukan spesifik untuk kategori memang eksklusif untuk hanya untuk INS saja, tapi memang masih mungkin ditularkan melalui hal-hal yang lain, misalkan baik itu ke kontak kulit yang mengandung atau misalkan tadi kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi, misalkan meja atau tempat tidur atau bertukar pakaian dan segala macam, atau juga dengan hewan-hewan peliharaan atau binatang yang terkontaminasi tadi. Gitu. Jadi memang sebenarnya ini ya mungkin karena di luar sana banyak yang terjangkit itu di kaum LSL ya dok, lelaki suka lelaki. Nah, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa tadi yang dokter bilang bahwa penularan ini bisa melalui cairan-cairan tubuh ya dok, dan cairan tubuh itu tidak hanya dibatasi oleh yang memang langsung ya, misalnya kayak droplet seperti itu, bukan kayak gitu ya dok, tapi lebih ke kayak cairan-cairan tubuh yang memang yang dari kulit mengeluarkan cairan ya dok, lebih tepatnya. Kalau dari keringat gitu dok bisa dok berarti? Sebetulnya droplet atau percikan ludah sendiri bisa merupakan salah satu mode transmisinya. Nah, namun biasanya kalau penularan melalui droplet dia memang membutuhkan kontak erat yang berkepanjangan atau yang agak lama untuk dapat menyebabkan si kasus monkeypox virus sendiri. Nah, tadi cairan sebenarnya kalau kontak antara manusia memang tidak hanya kontak antara skin to skin kontak saja, baik kontak yang mengandung lesi biasanya atau kelainan kulit ya. Juga tadi dari droplet sebetulnya itu juga bisa ya, atau kontak dengan cairan-cairan tubuh atau selaput mukosa lendir, baiklah atau mukosa lendir mulut misalnya, atau yang anus tadi atau vagina, itu juga bisa. Memang kalau keringat sendiri, keringat belum menjadi salah satu mode transmisinya ya. Sejauh ini yang saya baca dari beberapa literatur, memang keringat sih tidak disebutkan ya, tapi memang biasanya dari skin to skin contact, dari beberapa kelainan kulit yang memang dia memiliki kandungan virus yang banyak di situ, apabila terdapat kontak secara langsung dengan kulit orang yang berkontak dan ada sedikit luka kecil yang tidak kelihatan atau mikrotrauma misalkan, baik itu gesekan, garukan dan segala macam, virus itu bisa kontak. Gitu. Bisa maksudnya bisa tertular. Ya. Jadi memang di luka-luka, bisa dibilang di luka-luka dari itu ya dok, di tubuh si orang, si kasus primer ibaratnya, itu kasus memang sudah terkonfirmasi ya dok, yang sangat memungkinkan untuk tertular. Tapi nah kalau begitu dok, kira-kira gejala apa saja nih dok untuk masyarakat lebih aware
dari gejala yang paling ringan sampai gejala yang paling berat, komplikasinya itu seperti apa, Dok? Baik. Jadi seperti yang kita tahu bahwa kalau si virus monkeypox atau penyakit monkeypox ini sendiri dia bersifat self-limited disease ya. Jadi dalam artian dia bisa sembuh secara swasirna dalam waktu kurang lebih 2 sampai 4 minggu. Nah, umumnya memang kalau kita lihat dari literatur case fatality rate atau laju fatalitas kasusnya memang sebetulnya cukup rendah. Nah, dengan angka kematian yang cukup rendah ya, berkisar antara sekitar 3-6%. Nah, kalau kita lihat tentunya ada yang dinamakan dengan masa inkubasi virus, di mana masa waktu interval waktu antara masuknya si virus, baik itu dia bisa masuk melalui kulit atau intradermal, baik itu dia bisa masuk melalui tadi selaput lendir misalnya, atau melalui droplet tadi, hingga menimbulkan gejala. Biasanya dia berkisar antara umumnya sekitar 5-21 hari. Nah, pada saat awal tentunya virus akan masuk, kemudian akan bereplikasi di area tempat masuknya, kemudian tentunya kekebalan daya tahan tubuh kita kan akan berusaha melawan virus ya, karena virus dianggap sebagai benda asing. Nah, bila virus ini semakin banyak bereplikasi dan dia bisa mengalahkan si sistem daya tahan tubuh kita, ya tentunya dia akan bersirkulasi ke area kelenjar getah bening, kemudian baru terjadi ke aliran sistemik, di mana disebut sebagai suatu keadaan viremia. Nah, gejala yang akan timbul pada gejala fase awal atau fase prodromal biasanya itu berupa demam. Nah, demamnya ini sendiri biasanya suhunya di atas 38 atau 38,5 derajat Celcius. Nah, pada kondisi ini biasanya berlangsung sekitar 0 sampai 5 hari setelah tadi fase inkubasi tadi, kemudian diikuti dengan gejala-gejala sistemik, misalnya ada nyeri kepala atau sakit kepala hebat, nyeri punggung, nyeri otot, adanya kelelahan atau astenia misalnya, atau ada juga disertai dengan kesulitan makan misalnya kalau memang dia ada kelainan di area mulutnya ya, atau ada kemungkinan ke arah yang lain-lain misalkan dehidrasi dan lain-lain. Nah, kemudian setelah gejala prodromal nantinya akan diikuti dengan yang namanya fase eruptif atau fase akutnya, di mana ini berlangsung antara 1 sampai 3 hari. Jadi setelah dia masuk ke darah, salah satu organ yang terbesar dalam tubuh kita yaitu organ kulit, tentunya di situ akan timbul peradangan. Nah, peradangan ini sendiri yang menyebabkan adanya perubahan diawali dengan adanya bercak merahan. Umumnya kelainan-kelainan si kulit pada monkeypox ini paling sering itu terjadi pada area wajah, sekitar 95% kasus. Kemudian juga dengan bisa pada telapak tangan, telapak kaki, kemudian pada area anggota tubuh, pada lengan dan tungkai, kemudian pada area genital juga bisa, atau area kemaluan, pada area anus maupun area mukosa mulut. Kemudian bisa juga pada area konjungtiva mata, atau bisa terakhir pada ke kornea misalnya. Nah, bentuk-bentuknya biasanya kalau pada cacar monyet ini memang perjalanannya lambat. Perjalanannya tadi bisa berlangsung yang 2-4 minggu biasanya di awal, dan tapi dia itu memang kelainan-kelainannya diawali tadi dengan bercak merah ya. Bercak merahnya ini serentak, misalkan di wajah bercak merah, di bagian lain bercak merah. Kemudian dia bisa berkembang menjadi suatu bintil-bintil kemerahan atau yang biasa kita sebut sebagai papul. Nah, setelah dari papul biasanya dia berkembang lagi menjadi lenting atau istilahnya vesikel, di mana awalnya lenting ini biasanya cairannya bening, kemudian lama-kelamaan akan menjadi cairan yang lebih kekuningan atau keruh, menjadi pustuh, terakhirnya menjadi kropeng dan atau krusta, dan kropeng ini akhirnya akan lepas dan terbentuk lapisan kulit yang baru. Nah, progresnya ini kadang-kadang memang berjalan tadi agak cukup panjang, 2-3 minggu, dan 3 minggu sampai 4 minggu sampai kropengnya benar-benar lepas tadi. Ini fase kedua. Nah, gejala-gejala yang saya sebutkan tadi ini memang merupakan gejala fisik ya. Jadi kalau perjalanan diawali dari demam dulu, ada gejala-gejala subjektif tadi, kemudian diawali dengan lesi kulit yang tadi, ini dinamakan dengan gejala yang khas ya, gejala yang khas. Namun
perlu diperhatikan juga bahwa masih ada kemungkinan untuk ada juga gejala-gejala yang tidak khas. Ini yang memang bisa menyulitkan dan membutuhkan nantinya pemeriksaan penunjang nantinya. Salah satunya dengan bantuan pemeriksaan PCR untuk menegakkan atau mengkonfirmasi dari hal-hal yang sudah kita temukan tadi. Nah, kemudian mengenai tadi komplikasi, memang seperti yang kita tahu, umumnya kalau monkeypox ini bisa bersifat sembuh sendiri, fatalitas kasusnya rendah, kemudian angka kematiannya juga cukup rendah ya, terutama pada imun-imun yang sehat, pada orang-orang yang imunnya baik ya atau imunokompeten. Nah, namun perlu diperhatikan ada hal-hal pada kasus-kasus yang imunokompromis tentunya penyakitnya dapat bersifat lebih berat atau menimbulkan komplikasi. Komplikasi mulai dari yang paling umum, misalkan pada kulit kita, tentunya bisa disertai dengan komplikasi adanya infeksi sekunder bakteri pada berbagai kelainan yang tadi, baik itu bintil, lenting, atau lenting bernanah misalnya ya, itu bisa terjadi infeksi sekunder bakteri di kulit misalnya. Kemudian komplikasi yang lain tentunya dari virusnya apabila tadi pada pasien imunokompromis, salah satunya komplikasi ke paru bisa menyebabkan pneumonia atau bronkopneumonia, kemudian bisa juga menyerang ke organ lain, misalnya menyerang kepada mata misalnya ya, atau ke kornea sehingga bisa menyebabkan sequelae itu ya berupa gangguan penglihatan atau kehilangan si penglihatan gitu. Ya, jadi cukup ini ya dok, cukup ya perlu awareness yang cukup peka gitu untuk masyarakat terhadap kasus ini gitu. Jadi tidak bisa menyepelekan misalnya kalau gejala-gejala yang tadi, gejala awalnya itu bisa berupa kelelahan, demam seperti itu. Mungkin banyak ya dok karakteristik penyakit yang gejalanya sebenarnya sama seperti itu. Cuma yang membedakan adalah tadi ya dok ketika sudah 2 minggu itu akan muncul ruam merah dan lenting atau keropeng tadi kalau udah masuk fase akhir ya dok. Oke. Benar. Selanjutnya dok ini untuk cara pencegahannya sendiri nih dok. Cara pencegahannya sendiri ini gimana nih dok? Kalau kita tadi sudah bicarakan pencegahannya, gejalanya. Nah ini untuk kapan kita harus periksa kemana? Karena kan takutnya gini ya dok, karena ada pemeriksaan seperti COVID, gitu kan ada pemeriksaan yang false negatif seperti itu ya dok. Jadi kira-kira kapan efektifnya kita datang konsultasi ke dokter, diperiksa lab, itu hari keberapa ketika mengalami apa dok? Mungkin bisa dibantu dok. Oh, baik. Jadi memang seperti yang kita ketahui pada monkeypox ini sendiri kan dia memang memiliki beberapa diagnosis banding lain ya, atau diagnosis penyakit-penyakit lain yang mungkin awam bagi sebagian besar orang dan tentunya harus diperiksa lebih hati-hati baik dari anamnesis atau wawancara medis, kemudian dari pemeriksaan fisik untuk bisa menentukan apakah kasus tersebut itu termasuk kasus yang suspek mengarah kepada monkeypox itu sendiri ya. Tentunya biasanya pasien-pasien datang pada kondisi sudah timbul adanya tadi ruam-ruam kulit. Nah, apabila memang sudah timbul ruam-ruam kulit, biasanya kan kalau pada fase awal-awal baru yang berupa demam atau nyeri kepala atau yang lain-lain, biasanya pasien suka mengobati sendiri ya, misalkan dengan obat-obat antipiretik misalnya atau anti demam atau obat-obat yang lain. Nah, namun bila memang sudah timbul kelainan isi kulit tadi berupa yang ruam-ruam kulit, baik itu bercak, baik itu bintil atau bintil berair misalnya ya, memang sebaiknya di awal diperiksakan dulu ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Nah, untuk apa? Untuk nanti ditentukan apakah dia termasuk kasus yang suspek ke arah monkeypox virus atau ke arah probable atau kan yang nantinya juga perlu diperiksakan PCR atau tidak ya. Jadi yang pertama tentunya kita temukan tadi adanya ruam-ruam kulit tadi yang muncul yang khas pada area-area yang memang merupakan predileksi dan sering terjadi pada kasus monkeypox itu sendiri, ditambah dengan tadi adanya gejala, baik salah satu gejala dari adanya demam tadi ya, nyeri kepala atau nyeri otot atau nyeri punggung,
Nah, atau adanya pembesaran kelenjar getah bening. Nah, pembesaran kelenjar getah bening ini yang menjadi ciri khas untuk si monkeypox virus ini sendiri. Ini harus diperiksakan terlebih dahulu. Selain itu dan ditambah dengan kita juga harus bahwa penyakit gejala-gejala tadi ini tidak sesuai atau tidak cocok untuk kelainan kulit yang lain. Nah, ini di sini memang peranan baik dokter maupun dokter spesialis kulit dan kelamin ya untuk memilah-milah apakah memang kelainannya ini memang kelainan yang mengarah ke arah suspek monkeypox atau memang ada diagnosis banding lain yang memang ternyata kelainannya bukan monkeypox. Misalkan diagnosis banding lain tadi seperti yang sudah sempat disinggung, misalkan cacar air atau herpes simplex atau herpes zoster atau penyakit misalkan dengue atau penyakit-penyakit alergi, misalkan alergi obat atau alergi yang lain ya atau penyakit infeksi bakteri pada kulit atau pioderma. Nah, ini penyakit-penyakit ini harus disingkirkan terlebih dahulu ya. Jadi sehingga kita bisa mendapatkan kasus yang suspek terhadap monkeypox. Nah, dari kasus suspek tadi ya tentunya dari wawancaranya atau dari anamnesisnya akan digali lagi mengenai hal-hal atau resiko-resiko yang berhubungan dengan si monkeypox sesuai dengan hubungan ke epidemiologi tadi atau ada kontak tidak dengan pasien-pasien yang menderita monkeypox atau hewan-hewan atau binatang liar yang berisiko misalnya ya atau ada baru kunjungan dari negara-negara baik yang endemis maupun negara-negara yang non endemis tapi yang kasusnya lagi dilaporkan lagi banyak bertambahnya ya yang tadi kan seperti sudah sempat disinggung. Baru terakhir nanti setelah memang dianalisa oleh dokternya sendiri baru nanti dokternya akan menentukan apakah perlu dilakukan yang ada suspek ke arah monkeypox atau dia probable ke arah si monkeypox virus baru dikonfirmasi dengan pemeriksaan PCR tadi ya. Tentunya kalau kita runut dari alurnya sendiri kan seperti yang kita sudah ketahui ya bahwa Dirjen P2P Kemenkes sendiri sudah memberikan alur baik dari fasilitas pelayanan kesehatan atau dari rumor atau adanya media di masyarakat misalnya kalau ada temuan harus lapor ke ada call center-nya di Kementerian Kesehatan yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ya, makasih ya dok. Jadi memang tadi ketika sudah muncul gejala yang bisa dibilang sudah lanjut ya dok, itu mungkin bisa diperiksakan dan datang untuk pemeriksaan lanjutan nih ke dokter, terutama untuk ke dokter spesialis kulit ya dok. Nah tadi sempat disinggung dok untuk pemeriksaan itu ada pemeriksaan PCR. Nah pemeriksaan PCR yang dimaksud di sini sama tidak ya dok dengan pemeriksaan PCR COVID-19 dok? Oke. Nah, PCR sendiri pada monkeypox tentunya menggunakan pemeriksaan dengan dengan regimen yang berbeda ya, dan pengambilannya juga berbeda. Di sini di mana WHO telah menyetujui untuk pemeriksaan PCR ini sebagai konfirmasi untuk kasus monkeypox yang terutama diambil dari kelainan kulit atau dari lesi kulit ya. Nah, tentunya awalnya dulu itu PCR itu memang dia itu mendeteksi untuk orthopox virus. Nah, tapi sekarang memang pemeriksaan PCR sudah bisa lebih spesifik lagi untuk mendeteksi ke arah yang monkeypox virus. Memang di sini diperlukan adanya peralatan yang berbeda tadi ya, yang spesifik untuk si monkeypox virus. Bahkan yang lebih advance lagi dia bisa membedakan jenis-jenisnya. Apakah tadi yang berasal dari Afrika Barat misalnya berbeda kelas, apa yang Kongo Basin atau yang West Africa. Nah, kemudian pemeriksaan sendiri tadi memang berbeda dengan pemeriksaan pada COVID-19 ya. Kemudian pengambilan sampelnya juga harus benar, diambil dari bagian dasar krusta atau dasar tropeng maupun dari atap si vesikel di mana itu yang paling banyak mengandung si virusnya itu sendiri supaya tidak terjadi misalkan false negatif misalnya. Ya. Gitu. Oke. Jadi swabnya itu kalau COVID mungkin kan di hidung dan di tenggorokan ya dok. Nah kalau kasus monkeypox ini berarti itu memang di luka-luka yang ada di tubuhnya ya dok. Betul.
Sebetulnya pengambilan sampel untuk PCR ini sendiri kalau kita lihat dari pedomannya itu memang bisa di beberapa tempat ya, tidak hanya pada lesi kulit saja, tapi bisa juga diambil dari lesi swab orofaring misalnya ya, atau nasofaring, ataupun bisa diambil dari darah. Namun memang kalau yang diambil dari darah berhubung tadi viremianya itu cukup pendek, kadang-kadang kurang bisa dipakai, sehingga memang yang telah disetujui dan telah di approve oleh si WHO ini yang terutama diambilnya dari lesi kulit ya. Tentunya dengan petugas laboratorium yang sudah terlatih, memang laboratoriumnya masih cukup terbatas ya, namun di Jakarta sendiri kan seperti yang kita tahu sudah ada fasilitas laboratorium yang bisa untuk memeriksakan PCR-nya monkeypox virus ini sendiri. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Dok, ini dibicarakan ada beberapa komplikasi ya, Dok. Nah, apakah penyakit ini gimana nih, Dok? Monkeypox ini kalau menyerang lansia atau orang-orang yang punya komorbid, sebutkan sebenarnya orang-orang dengan imunokompromis ya, Dok. Orang-orang gangguan imun. Nah, itu gimana nih, Dok? Apakah ada resiko-resiko tertentu misalnya pada lansia atau orang dengan penyakit jantung seperti itu, Dok? Memang kalau untuk pasien-pasien dengan komorbid atau dengan tadi faktor resiko tinggi ya, faktor resiko tinggi sebenarnya banyak. Justru bahkan faktor resiko, salah satu faktor resiko tinggi pada monkeypox ini misalkan pada anak-anak terutama. Mengingat kalau kita lihat dari sejarah angka kematian di Afrika pada anak-anak ini cukup banyak dilaporkan. Kemudian yang kedua tentunya pada kasus-kasus penderita tadi HIV/AIDS misalkan dengan kadar CD4 yang rendah atau minum ARV-nya secara jarang-jarang. Tentunya ini menjadi salah satu risiko tinggi untuk mengalami si monkeypox virus. Lansia atau penyakit komorbid ini juga bisa menjadi salah satu faktor risiko. Di samping itu biasanya ibu hamil juga menjadi faktor risiko tinggi. Pada kasus-kasus yang berisiko tinggi tentunya harus kita lihat juga dari keadaan klinis pasien itu sendiri tadi ya. Kalau seandainya memang keadaan klinisnya cukup berat, kemudian tadi risiko-risiko untuk komplikasi, baik itu misalkan ke paru-paru, ke infeksi paru-paru yang cukup berat, atau misalkan infeksi ke otak menyebabkan ensefalitisnya juga cukup berat, memang sebaiknya dirawat inap dengan isolasi. Memang ya, atau misalkan pasien yang mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan, tidak bisa makan pada pasien-pasien lansia, tentunya ini menjadi suatu hal yang harus kita berikan perhatian khusus ya untuk dilakukan perawatan dengan ya tadi pemberian asupan nutrisi yang baik, pemberian cairan yang baik, pemberian obat-obat simptomatis ya atau supportive care juga harus yang baik dalam ruangan yang terisolasi di rumah sakit mungkin lebih baik disarankan seperti itu. Ya, memang kalau sudah sebelumnya memang menjadi double burden jadinya, Dok, bisa dibilang double beban ini untuk melawan si virus ini. Meskipun sebenarnya tadi yang Dok bilang penyakit yang bisa dilawan sebenarnya oleh imunitas dari orang-orang tersebut. Nah, tadi sempat disinggung, Dok, ini cukup menarik bagian pada ibu hamil, Dok. Jadi kalau pada ibu hamil, apakah ini nanti akan bisa menularkan ke janinnya atau justru janinnya akan punya imun dari si ibu nih, Dok? Jika si ibunya ini teridentifikasi monkeypox. Iya, memang kadang-kadang data-data pada ibu hamil ini kan memang masih cukup jarang ya. Jadi memang masih diperlukan untuk penelitian lebih lanjut lagi memang. Tapi dikatakan bahwa sebetulnya salah satu tadi metode transmisinya bisa transmisi vertikal antara si ibu hamil tentunya dengan pada janinnya. Dan terutama pada saat setelah kelahiran tentunya harus dilakukan observasi juga terhadap bayinya ya. Nah, mengenai apakah adanya kekebalan alamiah yang didapatkan oleh bayi tersebut, ini juga sebetulnya
salah satu hal yang masih merupakan hal yang memang perlu diobservasi atau diteliti untuk lebih lanjut lagi. Nah, tapi sebetulnya selain tadi virus ini bisa transmisi vertikal, kita juga harus berhati-hati bahwa pada ibu-ibu yang telah melahirkan, apakah dia mengalami monkeypox, ini juga tetap kan ada untuk menularkan ke bayinya ya, sehingga ya ibu-ibu ini juga harus memakai perlindungan yang baik, misalkan memakai masker atau menutup area-area lesi kulitnya misalnya, supaya tidak kontak langsung dengan si bayinya. Namun kalau untuk lanjutannya ke ibu yang menyusui, masih dikatakan dari beberapa literatur masih boleh untuk menyusui tadi dengan protokol-protokol kesehatan yang baik. Ya, baik dok. Makasih ya dok untuk konfirmasinya. Berarti dan kalau bisa dibilang ini kasusnya memang sedikit ya dok kalau pada perempuan atau wanita dibandingkan pada laki-laki ya dok. Nah, kalau kita merunut pada negara-negara Indonesia, memang lebih sering dilaporkannya kan pada laki-laki ya awalnya, di mana seperti yang kita tahu laki-laki ini kan memang lebih beraktivitas sosial di luar, lebih misalkan di sana ya berburu dengan binatang liar, tentunya kontak untuk mengalami monkeypox ini sendiri lebih banyak dialami oleh laki-laki. Nah, atau misalkan dari laporan-laporan kasus perjalanan internasional dan segala macam, memang ada beberapa laporan kasus lebih banyak pada laki-laki. Begitu juga tadi pada pasangan kaum yang homoseksual tadi ya, atau LSL tadi. Ya. Oke dok. Nah, kalau kita berbicara untuk kedepannya nih dok, kira-kira ada nggak dok dari vaksin? Kalau penyakit baru biasanya kan vaksin khusus untuk monkeypox-nya mungkin sepertinya belum ada ya dok. Kalau untuk vaksin. Ya, sebetulnya kalau untuk vaksin sendiri, jadi kita cerita dari awal dulu nggak apa-apa ya. Jadi kan Apa-apa awalnya dok? pada awalnya itu kan biasanya menggunakan vaksin dari virus Vaccinia. Ini digunakan untuk awalnya mengeradikasi kasus smallpox ya, di mana ternyata pada pasien-pasien yang memang sudah eh, mendapatkan si vaksin dari vaksin yang awal ini, vaksin smallpox ini memiliki kekebalan sebesar 85%. Nah, namun kalau kita lihat dari informasi-informasi yang lebih baru, memang terdapat pengembangan baru dari vaksin-vaksinnya ini sendiri. Sudah dikembangkan, sudah dimodifikasi dari si virus vaksinnya Ankaranya ini sendiri ya, sehingga dan ada beberapa negara yang memang juga sudah melakukan vaksinasi. Nah, di Indonesia sendiri sebetulnya atau WHO sendiri sebetulnya belum mengumumkan untuk pemberian vaksinasi secara massal, namun biasanya baru diberikan untuk orang-orang atau penderita yang memang berisiko tinggi ini sendiri. Memang vaksin ini sudah ada dari beberapa media atau sumber yang sempat saya cari, memang di Indonesia sendiri melalui Kemenkes dia sudah memesan vaksin ya untuk si kasus monkeypox sendiri, diperkirakan tiba di akhir tahun, namun memang penggunaannya masih terbatas ya tadi untuk kasus-kasus yang berisiko tinggi atau tenaga kesehatan yang memang kontak erat dengan pasien monkeypox, atau memang ada hal-hal yang tadi sudah menjadi kasus-kasus yang suspek atau probable. Di mana vaksin ini sendiri menurut CDC apabila diberikan dalam jangka waktu 4 hari setelah kontak, dia dapat menghambat onset terjadinya si virus monkeypox, atau kalau 14 hari ini juga bisa mempercepat durasi dari si perjalanan penyakit monkeypox ini sendiri. Gitu. Cuman memang penggunaannya masih terbatas. Ya. Oke dok. Jadi masyarakat juga tidak perlu khawatir sebenarnya karena vaksinnya juga, dan kalau kita runut ya dok dari cara penularannya yang cukup, memang harus punya intensitas yang cukup tinggi dengan orang-orang yang sudah terkonfirmasi positif. Ini juga berita baiknya adalah ini adalah penyakit yang memang bisa sembuh dengan sendirinya, tapi ini tidak membuat masyarakat lengah gitu dok. Jadi memang namanya penyakit menular, ya memang harus tetap ada langkah-langkah pencegahan ya dok tentunya.
Nah, Benar. langkah pencegahan apa saja nih dok yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar Nah, terhindar monkeypox? iya betul. Memang salah satu kewaspadaan yang harus kita perhatikan tentunya karena ternyata banyak laporan dari negara-negara yang non endemis tadi dengan riwayat epidemiologiknya ternyata tidak ada riwayat epidemiologi ke negara endemis atau tidak ada riwayat kontak binatang ya. Tentunya transmisi lokal atau antara orang ke orang ini yang juga menjadi salah satu kewaspadaan kita ya atau jadi perhatian kita sendiri. Pencegahan tentunya seperti yang kita tahu faktor infeksi virus sendiri sangat berhubungan dengan kekebalan tubuh kita sendiri ya. Faktor pencegahan bisa kita mulai dengan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, misalkan dengan memakai masker, kemudian kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun, atau menggunakan hand sanitizer, melakukan disinfektan misalnya kepada benda-benda yang dicurigai telah terkontaminasi kalau misalnya ada. Terus kemudian membatasi mungkin perjalanan ke negara-negara endemis atau negara-negara yang kasusnya lagi meningkat misalnya ya, atau misalkan memang harus ke negara tersebut kita harus sesuai dengan protokol kesehatan yang tadi. Di samping itu seperti yang kita tahu peningkatan imunitas secara umum sendiri memang banyak hal yang bisa dilakukan ya, misalkan dengan konsumsi makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup, olahraga yang teratur, atau menghindari stres ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu hal pencegahan. Nah, pencegahan lain ya tentunya kita menghindari kontak baik dengan suspek atau probable tadi ya atau orang yang terkonfirmasi, terus kemudian menghindari tadi dari kemungkinan ke arah binatang-binatang, binatang liar dan segala macam yang kemungkinan terinfeksi si monkeypox atau ya benda-benda terkontaminasi tadi. Nah, atau kalau untuk pasangan ya homoseksual ya disarankan untuk tidak melakukan aktivitas seksual atau kontak seksual, itu juga salah satu hal yang perlu diedukasikan ya, salah satunya itu. Ya. Jadi PR masyarakat bisa dibilang nih dok, setelah apa kan sekarang sudah memasuki masa transisi di mana orang-orang sudah bisa bepergian traveling kemana-mana dan mungkin juga jalur-jalur penerbangan keluar masuk negara kita sudah sangat terbuka ya dok dibandingkan 2 tahun belakangan. Jadi mungkin PR bagi traveler yang suka keluar negeri itu harus ngecek dulu nih selama masa eh, apa banyaknya penyakit-penyakit menular ini dia negara tujuannya apakah dia di sana itu sedang terjangkit atau tidak gitu. Nah, kalau terjangkit lebih baik justru kita hindari ya, Dok. Benar. Dan Ya. seperti yang kita ketahui juga bahwa di Indonesia sendiri Kemenkes melalui P2P dan yang tadi EUC tadi itu di jalur-jalur baik itu darat, udara maupun laut, di pelabuhan, di bandara itu juga sudah menentukan langkah-langkah yang diambil kalau mencurigai misalkan ada pengunjung atau ada traveler tadi yang memang dicurigai mengalami monkeypox dengan memberikan ada formulir formulir khusus yang diisi apabila ada kecurigaan ke arah situ bisa dilaporkan ke kantor kesehatan pelabuhan baik di bandara maupun pelabuhan laut misalnya ya, dan itu bisa dinotifikasi ke Kemenkes maupun ke Dinkes yang nanti akan bekerja sama ditindaklanjuti untuk mencari telusurnya misalnya atau mencari kontaknya dan lain-lain. Itu juga sebagai salah satu langkah kita dalam mentrace untuk meminimalkan kemungkinan adanya transmisi lokal di Indonesia ya. Di negara-negara lain juga ya tentunya mungkin penerapan protokol tersebut di bandara masing-masing atau di pelabuhan negara-negara lain tentunya mungkin sebagian negara juga sudah dijalankan. Ya. Jadi sekarang tuh sudah tidak aneh lagi nih untuk mengisi. Biasanya kalau dari luar negeri mungkin ada form berkaitan dengan pajak, bea cukai dan segala macam. Mungkin sekarang sudah ditambahkan dengan formulir yang isinya assessment untuk mengidentifikasi apakah orang ini resiko tinggi atau tidak ya dok ya. Nah itu untuk masyarakat juga tidak perlu resah karena kita juga semakin cerdas ya dok untuk menghadapi situasi-situasi seperti ini. Jadi lebih baik untuk masyarakat kita himbau
agar tetap kooperatif untuk mengisi secara jujur, berkoordinasi dengan puskesmas. Jika dikontak ya kooperatif saja, itu tidak akan menimbulkan yang merugikan sebenarnya dok untuk masyarakat itu sendiri. Justru si masyarakat ini jika timbul gejala atau ada keluhan-keluhan, kita bisa tangani secara cepat dan tidak menular di komunitas, bahkan di lingkungan terkecil yaitu keluarga ya dok ya. Benar sekali. Jadi memang betul perlunya keterbukaan dari masyarakat itu sendiri apabila mulai merasakan ada gejala-gejala yang mencurigakan, misalkan ke arah monkeypox atau gejala apapun, sebaiknya tetap disampaikan atau dilaporkan tadi ya dari berbagai pintu masuk, baik mau keluar ataupun baik pulang dari traveling atau dari perjalanan dari luar negeri misalnya di situ. Dan juga ya tentunya tadi betul seperti yang Mas sampaikan bahwa diperlukan kooperatif atau peran serta masyarakat juga ya dalam hal edukasi, dalam hal keikutsertaannya, misalkan untuk memeriksakan diri kalau memang ada gejala-gejala yang dicurigai. Ya, siap dok. Nah, ini sepertinya kita sudah memasuki ujung acara tanya jawab kali ini nih dok. Nah, kira-kira ada pesan-pesan untuk masyarakat dok yang bisa menggugah agar masyarakat lebih aware, lebih waspada lagi dan tidak terlena dengan masa transisi pandemi ini dok. Baik, ya memang tadi kembali lagi bahwa untuk masyarakat memang dihimbau untuk tetap melakukan perilaku hidup bersih dan sehat tadi ya, dan serta menjaga imunitas diri tadi, serta tentunya ya dengan berperan serta bila memang mendapatkan atau menemui kasus-kasus yang mencurigakan atau ada tadi gejala-gejala yang kok sepertinya berbeda dengan gejala-gejala cacar pada umumnya atau cacar air pada umumnya misalkan, untuk melaporkan terus kemudian, atau yang memang pasiennya itu sendiri berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk yang nantinya tentunya tembusannya akan dilanjutkan ke Kemenkes maupun ke Dinas Kesehatan. Nah, mungkin dari saya sebetulnya nomor satu yang paling penting tadi ya, perilaku-perilaku hidup bersih sehat, kemudian menjaga imunitas diri, mencegah sumber penularan ya tentunya ya, sambil kita tetap harus waspada, namun tidak perlu panik. Ya, siap dok. Jadi kita juga harus dari hari ke hari, apalagi kita sudah diberikan pelajaran yang cukup berharga dengan adanya COVID-19 di 2 tahun terakhir ini. Jadi mungkin selanjutnya meskipun ada wabah-wabah selanjutnya itu kita bisa lebih mindful ya dok. Nah ini untuk informasi tambahan juga untuk di DKI Jakarta ini, bagi masyarakat yang ingin mengadukan atau bertanya-tanya seputar monkeypox ini bisa dicatat mungkin nomor handphonenya yaitu 081 388 37 69 55. Nah, ini nanti akan ditanggapi oleh tim dari Posko KLB-nya Dinas Kesehatan. Dan mungkin untuk langkah pertama agar lebih cepat juga ya dok, ini masyarakat juga bisa konsultasi sebenarnya di puskesmas ya dok, yang paling dekat dengan rumah dari masyarakat kebanyakan ini ya dok. Benar, namun mungkin untuk lebih lanjut bisa juga nanti dirujuk ke pelayanan kesehatan yang lebih tinggi, misalkan ke RSUD, tentunya yang dengan ada dokter spesialis kulit dan kelaminnya juga. Untuk menyingkirkan kemungkinan tadi diagnosis banding yang lain. Ya, jadi memang karena kasus ini juga masih banyak diagnosis bandingnya atau gejala-gejala yang serupa, jadi harus dikonsultasikan juga dengan spesialisnya ya dok, spesialis kulit kelamin. Nah, oke dok, terima kasih untuk waktunya dok, sudah sharing pertanyaan-pertanyaan untuk masyarakat awam bersama Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Semoga kasus monkeypox kali ini tidak menjadi wabah yang luar biasa mengganggu
kehidupan sehari-hari kita karena kita harus tetap produktif dan hidup sehat ya dok. Uh, ya kurang lebihnya untuk tanya jawabnya sampai di sini dulu dok. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Supriyadi. Ya, terima kasih dok. Oh, ya.